Halo, halo. Rame ya? Ini di mana? Ini di mana? Ritus? Di Siku. Ya. Oke. Itu ceritain dong, satu arena sendiri atau gimana, Rin? Kalau itu tempatnya di kan tapi masih dalam satu itu. Ini kayak itu, tapi itu tuh kayak di deponya. Ini kita lagi di ruang tengahnya gitu. Oh, oke. Jadi kayak satu kontrakan gitu atau satu arena? Iya. Iya. Ya, satu bangunan. Sutup-sutup dikit. Suara lo ada headset nggak di? Wah, nggak ada bang. Boleh. Bentar. Dikit ya. Coba. Gue lihat kemarin tuh ada apa sih Om Leo? Om Leo tuh pameran di sana apa gimana? Orang aja yang cerita nih, dia yang kemarin berurusan sama Om Leo. Om Leo itu sebenarnya, teman-teman di sini sering atau Jitsian sering ngobrol lama kan, masa-masa ini lah, awal-awal pandemi lah, kan nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas, ya udah cobain aja ajakin Om Leo, nggak ada kegiatan dulu kan Om Leo itu ngobrol biasa aja, terus ngobrol santai, bahasnya soal ekosistem musik kan sama Om Leo yang belum jadi perhatiannya kan pada saat itu. Udah kita bilang, udah Om Le bikinin ini aja apa sesi itu gimana, kita bikinin sama teman-teman di sini di Makassar sama Siku. Oh boleh kalau dibilangnya waktunya bebas deh, kapan aja boleh gitu, jam tujuannya. Rencananya kan pengen beberapa sesi tuh, karena kan dia nganggapnya ekosistem musik itu harusnya terminologinya dia itu 4 sehat 5 sempurna kan. Harapannya kayak gitu kan, dokumentasi, audio, video, terus pengarsipan sama supporting system itu sendiri kan sebagai 5 sempurna. Nah ya, itu yang dijelaskan sama Om Leo. Yang sebenarnya juga udah sering dibagiin, tapi buat kita bikinnya diamplifikasi lagi kan, masih banyak yang belum pengen dengar gitu. Rencananya pengen ada lagi sesi berikutnya, tapi tunggu nyantai dulu omlenya gimana, kayak gitu aja sebenarnya. Itu kemarin di Instagram ya? Di pindahnya ke Blue Jeans jadinya. Awalnya kan di Cisco, tapi Cisco-nya bermasalah, ya udah pindahin ke Blue Jeans saja. Itu karena ada akun kita di sana, terus itu aja. Banyak ya sekarang akun-akun gitu ya? Iya. Bingung gua. Kita udah nyoba 5 kali bang. Zoom, Jitsi ya. Jutsu. Segalanya dicoba nih. Galanya dicoba. Gimana? Paling aman pakai apa? Blue Jeans ya terakhirnya paling tergantung koneksi internetnya juga sih. Ya Blue Jeans yang paling enak. Audionya oke. Audionya Dolby, Blue Jeans. Dolby. Mungkin kita bisa bantar nih. Ya karena bisa. Ini harus lumayan penting juga gitu. Kayak masing-masing kan semua beda nih, setiap daerah juga, terutama koneksi ya memang. Lagi. Permasalahan pasti di situ sih isunya. Saat malam juga akhirnya jadi belajar pakai platform online buat ketemu-ketemu, nggak cuma WhatsApp doang. Iyalah, kangen lah. Wow, adidaw. Abang, ceritain dong di sana gimana keadaannya?
Sehat-sehat Apa dulu nih? keadaan kota dulu aja. Kan Enggak ada apa-apa nih. isunya Makassar. Corona udah jadi. Iya, corona juga lagi tinggi di Makassar. Yang kemarin kan yang kalau misalnya baca banyak ini kan ada beberapa warga itu yang mengambil jenazah baca. Nah, itu kan dampak dari pemerintah sebenarnya kan soal rapid test atau tes swab yang tidak dilakukan ketika PSBB. Nah, baru dilakukan ketika PSBB dilonggarkan gitu. Nah, warga yang kelas bawah ini lorong-lorong gitu ya resisten. Nah, dan bikin semacam pernyataan ya corona itu inilah penyakit orang tajir aja lah dan permainan segalanya. Serius loh Transparansi isunya? kan, transparansi kan ada di sini yang penting gitu. Nah kita juga nggak tahu. Memang ada kan itu tapi kenapa seperti ini kondisinya gitu. Apa-apa diakalin lah sama yang di atas gitu. Jadi kebanyakan itu yang resisten yang memang orang-orang yang di bawah dorong gitu segala macam. Tapi kan kemudian dampaknya juga Sulawesi Selatan, Makassar khususnya itu kan 3 besar ya, 3-5 besar nambah terus. Prestasi tuh. bukan sesuatu yang harus disyukuri sebenarnya kan. Oh bukan. Tapi ya gimana empati sih sebenarnya empati kita kepada orang-orang yang memang tidak punya fasilitas. Dan ini kan efek domino dari pelayanan kesehatan kan sebenarnya. Di Makassar juga kan ya kalau misalnya batuk dikit, flu dikit udah diambil PDP, sementara kan rapid test itu lama ininya. Baik proses nunggu hasilnya. Iya. Sebagai orang-orang penyakit gitu. Ya, jadinya balik lagi tuh ke yang punya duit bisa cepet keluarnya. Nah iya itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan penting buat kita di sini. Itu kita kemudian santai nggak santai sebenarnya kan. Santai parnoan gitu kayak kelihatannya santai nongkrong tapi ya jadi beban pikiran juga nih. Parno iya tapi pengen nongkrong. Iya. Terus fasilitas nongkrongnya terbuka lagi bang. Di mana aja kan udah buka nih. Oh gitu. Tapi aktivitas kotanya sendiri terganggu nggak? Ya, kayak biasa aja. Bedanya cuma lihat orang pakai masker doang. Bedanya pakai masker. Seriusan? Iya. Nanti kemarin sempat baca artikel online gitu katanya bakalan diberlakukan kalau orang yang nggak pakai masker tuh bakal didenda gitu. Iya ada. Sudah didenda? Sanksi sosial kayak Pembekuan KTP. Oh iya. KTP Kalau di kepergok di jalan nggak pakai masker, KTP-nya bisa dibekuin pak. Yang bener loh. Tegang gila. Terus nyairinnya gimana tuh? Nyairinnya Akunnya. bangke. KTP-nya di ban. KTP-nya di ban lagi. ini Mas Diki. Ada Nah, Mas Bim, masuk. ini Oh, iya. linknya bisa di-share ke anak-anak. Silakan dong. Oh, dong. Di-share aja. Share dong, biar nongkrong aja. Ya kita share. Ramein. Ramennya ini ada Mas Ramsta, ada Mas Dibio, Hei, nih. teman-teman gaul. Mantap. Hei. Gaul. Tapi bikin acara di Makassar jadi ribet nggak, Din? Ham, Bo. Iya, cara buat ngumpulin orang kan, maksudnya. Iya. Iya. Ribet. Protokolnya kan satu pintu kan, protokol dari pusat kan. Kalau mau membuat keramaian. Belum bisa lah acara rame di sini. Acara rame di sini yang rame paling ngumpet-ngumpet. Oh iya temnya. Kemarin juga kan waktu habis lebaran tuh ada yang baru buka kafe gitu-gitu kan teman-teman. Ada yang baru buka kafe baru launching.
ya nanggung juga kalau nggak soft opening kayak gitu. Jadi nggak dipublish bilang ada acara lagi mau bikin keramaian, tapi yang datang bisa sampai 50-an orang gitu lah. Colongan akhirnya. Iya. Tapi tetap pakai hand sanitizer kayak gitu. Parnonya banyak lah, Masker. tetap lah ya. Tetap. Kita juga nih nongkrong ya saling mencurigai satu sama lain nih bang. Cuma nggak ngomong aja. Yang penting sehat-sehat bang, insya Allah bang. Tapi kemarin gimana tuh pameran online nih? Sesuai ekspektasi? Oh iya. Sesuai ekspektasi kalian nggak? Ceritain dong. Nggak sesuai sih, tapi lebih dari ekspektasi malah. Kalau menurut gue gimana sih? Kayak Ya terlaksana lah daripada pending kayak ini. ya niatannya kan nggak online tuh tadinya. Ya cuma gara-gara pandemi jadi nggak bisa bikin hajatan mas. Tapi syukurnya ada teman yang bisa bantuin, nawarin, terus gimana nih dibikin online aja. Kayaknya coba aja deh, bisa dicoba tuh. Ya akhirnya kesampaian bikin pameran online. Dapat respon dari orang-orangnya gimana? Kalau lo perhatiin? Banyak yang excited sih, apalagi yang teman-teman dari luar gitu, hampir semuanya baru mengalami berpameran online. Yang banyak yang senang, banyak yang respon positif gitu, kayak akhirnya ada karyanya yang terpasang di sebuah pameran online. Kita juga baru sadar bahwa habis bikin pameran online gitu, terus yang lain juga pada excited gitu. Tracknya kemarin 1.000 ya kayaknya, hampir 1.000, Visitor 900-an lebih. Masih jauh bang dari Arko bang. Wah ya. Wadidaw itu bang, 150 jam orang ngumpul di galerinya 150 jam. Kalau kemarin statistiknya 900-an lebih, hampir 1.000. Kita ngecek detailnya. Nah, Woi, Mas Dibio. Kong Yang. Dia jadi kangen kan? Jadi Yang lagi bang. Jadi kangen. Coba ceritain ini dong, si Ritus dan Siku tuh ada korelasi apa? Ya ada korelasi apa? Seru-serunya apa? Bedanya apa? Kalian kan hitungannya divisi yang berbeda kan? Ya. Backgroundnya juga beda kan? Beda. Coba dong ceritain dong. Apa ini? nih, Siku dulu. Kalau Dari sikunya. Siku itu setahun lebih ya, 2019 awalnya sama Rais yang tadi ngobrol sama Rais nemuin tempat ini. Nah, terus yang kenal Rais pertama itu yang memperkenalkan saya sama Adin itu Rais, anak-anak Ritus lah dan anak-anak graffiti di sini. Terus kita ngobrol, ya, boleh nih kayaknya bikin kolaborasi bareng gitu, terus bikin macam ekosistem lah, seni rupa dan budaya, seni rupa kontemporer dan budaya di sini di Makassar dan Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur lah. Ya, jadi ada beberapa kan di sini, selain kalau Ritus kan fokusnya di graffiti gitu, street art, jadi tempat nongkrong juga, tempat kenalan banyak juga sama teman-teman baru gitu, membuka percakapan yang baru. Terus selain itu kan ada yang main audiovisual, main mapping gitu, Nara dan Bonfire gitu. Ada yang bagian riset atau membahas soal isu-isu kota dalam bentuk tulisan atau diskusi kelas yang fokusnya itu di kota Makassar, itu Jalur Timur. Terus ya ada warung kopi juga buat bantu ekonomi macam ekonomi keberlanjutan ruang ini gitu, itu masih opsi. Jadi seperti itu. Program akhirnya kan beberapa yang kayak pameran kemarin kita kerjain bareng kan, kolaborasi kan, teman yang bisa bikin virtual tour diajakin, ada yang bisa
bikin katalog, bikin buat pasang gitu-gitu. Jadi kerja pameran bersama sebenarnya kan. Dan kontribusi dari teman-teman di luar juga selain di Kota Makassar gitu yang ikut. Karena kan ada 60-an ya, 60 lebih gitu. 60 yang ikut gitu. 60 tuh maksudnya orang terlibat? Yang ikut di pameran. 60 Oh, seniman kan. Oke, sorry. Kalau yang ikut secara tim internal itu ya 20-an. Sekitar 20-an. Berarti Siku sendiri fokusnya berkesenian aja, nggak ada batasan untuk harus kalau Ritus kan graffiti tuh istilah statementnya. Betul. Nah itu apa memikirkan bersamanya itu biar konteks lokal dan kotanya itu bisa kita obrolkan kan. Wah, jadi enak seru banget gitu. Bang. Kayak misalnya kalau misalnya City Prime ada ya kita cemplungin Siku juga kan di situ. Bisa di wacananya bisa lebih enak mungkin lebih tajam gitu membahas soal kota. Terus teman-teman yang lain juga di sini kontribusinya ya dalam bentuk praktek atau ekspresi seni yang lain gitu. Kalau lo sendiri basicnya apa, Ham? Ini kalau gue di jalur timur kan, tapi bagian dari program jaringan nama Siku. Kemarin kan yang fixer kita waktu gardu kan ada juga. Ya. Jadi bagian-bagian itu dan nulis dia, terus apa aja yang bisa selama masih bisa dibantu ya udah sikat aja lah bantu gitu. So ini ya kegiatannya nggak dibatasin lah ya. Enggak. Seru Bang. Betul. Si Dibio ngapain nih? Dibo lagi ini dia melatih jurus. Jurusnya makin ngeri Dibio. Ya kayaknya rebahan dari 2 bulan lalu tuh Bang. Tadi. Asli. Mas Ol, kalau mau nanya lempar-lempar aja Mas Ol. Oh ya, tentu saja. Seru tadi Siku. Terus kalau Ritusnya sendiri gimana sekarang? Sedang mengalami apa nih? Sedang mengalami fase kegalauan. Galau maksudnya? Ya maksudnya apa ya? Perpindahan tempat mungkin dari yang kalau perpindahan tempat dari yang pertama ke lumayan repot tuh. Urusan pindah pasti repot lah ya. Terus ya urusan survive juga masih jadi urusan yang paling krusial kalau diri itu semua. Kayak harus mikirin produksi, terus jualannya apa aja. Belum lagi kalau sekarang lagi struggle-nya nih. Kita mikirin bisa jualan apa nih sekarang setelah pandemi ini akhirnya. Tapi malah hal yang kayak gitu sih kayak ya di sisi lain kan masih bisa bikin program gitu kan. Jadi untungnya gara-gara mungkin kalau menurut gua sih gara ada Ritus di Siku, jadi masih banyak yang bisa dikerjain gitu, masih bisa anak-anak yang nongkrong sini, anak gambar yang nongkrong sini masih bisa main sama anak visual misalnya. Terus akhirnya tembok yang di samping tuh ya dijadiin tempat jamming juga. Baur lah ya. Baur ya benar. Tapi emang semua kota sih Din, semua toko tuh ngalamin stuck penjualan mereka tiba-tiba drop gara-gara si COVID ini. Terus si pasarnya sendiri tiba-tiba kayak slow gitu, gambar jarang, keluar takut. Sama kok Gardu juga ngalamin itu, makanya kayak masih nyari cara tapi yang bisa dilakuin paling dekat mungkin aktivitas digital buat selain bernarasi tapi juga mancing orang buat belanja terus, tetap harus promo dalam arti beriklan lah ya. Kalau kita sih dari Ritus sama Sikunya lagi
nyoba-nyoba lagi bikin program apa gitu kira-kira selain ini lagi pandemi ya, lebih banyak mikirin bisa bikin apa aja sih kayak gitu Bang. Kayak mungkin ada rencana ke depan nih yang kedai mungkin bisa diapain sama anak graffiti gitu, entah pameran atau pop-up atau apapun. Terus rituals mungkin pengen dicoba lagi, dijalanin lagi. Terus untungnya juga lingkungan sini kan enak-enak tuh, kayak Pak RT juga support banget. Kemarin waktu minggu lalu tuh dia ngabarin tuh, bilang temboknya Pak ini katanya sudah ACC. Gila. Kabarin aja gitu, kayak gitu. Ada pameran juga. Pak RT kemarin malah ikut pameran waktu 2020. ada karyanya foto dia sendiri tuh. Alay banget. Yang buka pameran Pak RT sih malah. Support ya Pak RT-nya. Sama kayak di Gardu, Kong Haji. Yoi, Kong Haji. Apa ini Pak Ijo? Emas. Kalau di secara penjualan, Din, gue pengen tahu maksudnya terutama di daerah gitu ya. Pengen riset sih gue, yang tetap statistiknya tuh paling banyak, paling menghidupi itu di mana sih? Dari sisi mananya nih Bang? Dari penjualan, maksudnya item apa yang paling menghidupi untuk di toko ini gitu? Terakhir sih kaleng. Cuma karena kita nih lagi rehat nyetok nih. Yang karena memang yang gambar juga sedikit. Sedikit sih. Sedikit sih enggak juga ya, cuman yang jadi masalah sih emang si Ritusnya lagi belum bisa nyetok dulu gitu. Kemarin kalau semisal dibandingin jualan nih kayak kaleng misalnya sama kan kaos gitu kan, atau mungkin aksesoris kayak caps gitu, kaleng jelas paling banyak. Karena itu kebutuhan utamanya anak-anak. Terus peralatan, tools kayak gitu. Kalau clothing sih masih rendah ya, maksudnya belum, merchandise itu belum terlalu cepat untuk dijual di sini menurutku. Jadi orangnya di mana lebih juga karena ke tools ya? Apa di tools lumayan. Demand-nya lebih ke kebutuhan untuk menunjang gambarnya ya. Iya benar. Tapi kalian berjejaring di sana gimana menjaganya Bang Abang? Berjejaring tuh dalam artian kayak pas kemarin Indograph kan banyak tuh dari kota-kota sekitaran Sulawesi, selain Makassar banyak yang ternyata kalian kenal, ternyata entah jadi buka link baru atau gimana, jadi muncul semua gitu, jadi kelihatan ada di kota ini, ada di kota ini. Iya. Itu gimana tuh? Apa emang udah kenal sebelumnya? Organik sih, jadinya kayak ada sebelumnya tuh udah kenal duluan. Ayo, kadang juga kalau ya polanya sama sih sebenarnya Bang. Kalau kayak Abo nih, sebenarnya kan dia juga orang Palu juga tuh. Jadi kalau waktu kemarin ke Palu tuh, Iya. pas bencana dia juga mikir, wah kalau ke Palu ya seenggaknya nyari anak graffiti Palu. Bagaimana?
Tapi gara-gara Indograph Day lumayan Keluar semua sih. terdeteksi lagi. Banyak panas. Itu Bang. Banyak muncul dong berarti. Iya. Mungkin lihatnya, wah ini ada momen nih bisa gambar di waktu yang sama dengan teman-teman di luar kotanya dia. Gitu mungkin. Untuk jualannya ngaruh nggak kemarin pas Indograph Day? Waktu Kaleng atau pas jualan merchandise di toko berasa keluar semua nggak atau kayak? Enggak juga. Soalnya juga stok di toko juga lagi drop banget Bang. Di waktu Indograph Day paling tools langsung banyak yang nyari caps, nyari cans sisaan gitu. Jadi yang anak-anak baru yang mau nyobain juga, wah ada momen nih, sekalian belanja. Itu kan ini yang tadinya malu-malu kan, gak susah nih gambar sama ini setelah nih. Pas muncul Indograph Day itu, udah pada berani nyoba-nyoba, udah sekalian aja mencoba. Seru dong Bang. Terus menurutku syukurnya ada sekarang tuh jadi ada alternatif buat anak-anak kalau pengen belanja gitu lagi. Misalnya nih sekarang kan kondisinya Ritus stoknya lagi kosong, palingannya lagi nggak bisa nyetok. Nah bulan lalu tuh ada anak-anak yang nyoba, ya udah nyoba nyetok deh. Jadi alternatifnya Ya, bukan cuma Ritus aja. akhirnya bukan cuma kita doang, dan memang sebenarnya kan harusnya kan emang kayak gitu tuh. Ada seperti yang lain kalau semisal kita lagi nggak ada stok, apalagi lokasinya juga lumayan berjauhan kan. Kalau sekitaran di sini sih jarak-jarak 6 kilo 7 kiloan tuh udah berasa jauh banget ya, udah malas banget pindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang bikin Kadar males jauh. apa Bang? Ah? Yang bikin males kenapa pindahnya Bang? Enggak Bang, maksudnya Bang Saya malas di sini. jauhnya di Jakarta sama jauhnya di sini tuh Beda. Oh gitu. kayak kita nih 10 kiloan tuh udah kayak mager banget kalau harus mobile. Karena panas atau kontur kotanya Bang? Macet sih, Demografi mempengaruhi salah satunya. demografi juga ngaruh tuh. Kontur kotanya berarti ya? Mm-mm. Terus lagi ada pembangunan juga kan, jadi ya Oh macetnya berasa lah. Gersang. iya. Nah poinnya sih kalau menurutku tuh di situ kayak 2 tahun 3 tahun kemarin kan kebetulan cuma Ritus doang tuh yang bisa nyetok kaleng. Sekarang udah ada 1-2 opsi lain buat anak-anak bisa cari kalengan yang enggak di toko bangunan aja begitulah. Ya. Seru sih. Hitungannya berarti lo banyak talent baru dan banyak alternatif kegiatan dong ketika Ritus sama Siku gabung. Ah iya. Nextnya berarti paling deket bakal mau ngapain lagi nih kalian berdua? Apa ya? Ritus atau Sikunya mau bikin apa lagi? Paling deket. Apa yang dekat? Siku sih rencananya ya itulah, pengen apa? Masih kan salah satu program rutinnya itu Siku kelas Siku kan. Jadi kelas Siku itu siapapun dari teman-teman yang ada di sini tuh yang punya ide kita obrolin gitu. Kalau misalnya Pravi itu kemarin kan di kelas Siku 7 tuh, yang bahas soal jaringan dan lain-lain, terus bahas visual, terus kebanyakan soal label rekaman paling lama di Makassar itu seperti apa dari riset gitu. Nah, kita pengen coba kelas Siku 13 ini yang kan udah 12 ya, yang ke-13 ini mungkin daring dulu, soal musik gitu, buku atau apapun lah. Karena gimana caranya, mungkin formatnya mirip-mirip kayak Om Leo kemarin, tapi Om Leo kita bikinin lokal karya dia, karena emang lebih lucu di situ dia kan ya. Dan ya memang lokal karya akhirnya
pengennya biar semuanya bisa berjejaring gitu, bisa ngapa-ngapain bareng gitu, nggak cuma memikirkan satu praktek seni ya udah di situ aja nongkrongnya, tapi gimana cara bisa biar menjadi supporting system gitu, apa terutama soal pengarsipan kan, karena pengarsipan kan PR banget gitu. Ada yang kira-kira di secara program itu sih, kalau di sikunya secara keseluruhan. Kalau itu sih Gimana tuh? Sementara ini sih Ritus lagi ada program inisiasi buat pop up galeri sama kedai si Mas Siopsi itu yang di Siku juga. Jadi kayak pengen mamerin karyanya anak-anak sini tapi di medium, tetap di medium tembok. 3 minggu tuh satu artis kayak gitulah. Cuma nanti pamerannya ya di dinding kedai, bukan di galeri. Kalau dibawa ke kampung sekitar lo gimana? Tadi kan lo bilang lo kenal RT-nya tuh. Jadi kayak bayaran project bang. Tapi lo sebenarnya modelan lokakarya tapi satu tembok dicicil gitu. Ada tamu siapa, aktivitas sama warga. Ya basically bayaran juga gitu kan? Kepengen malah mau bikin, nih di daerah sini kan emang ada beberapa tembok yang lumayan tuh. Satu sisi malah udah full kayak 100 meter itu kayaknya. Enggak nyampe 100. Sekitaran 100 penuhin sama anak-anak. Jadi pengen nyari yang lain lagi tapi sekitaran sini aja dulu. Kayak tawaran Pak RT tuh ya kayak gitulah. Pengen dibuat ya mirip-mirip Bayoran. Iya tapi skalanya nggak usah yang kayak event banget gitu, lebih kayak satu tembok diisi satu-satu terus ada kegiatan lain sambil workshop. Biasanya juga kayak gitu sih. Karena kalau kayak aktivitas nggak dibikinin kegiatan. Aktivitas sikunya kan sebenarnya bisa berkembang di sekitar aktivitas grafitinya banget. Iya. Tantangannya itu salah satunya juga karena kompleks ini kan semi kompleks hitungannya. Jadi kan nggak banyak sebenarnya. Banyakan orang-orang introvert kecuali Pak RT dan beberapa teman yang lain. Di tetangga kita nih ada 4 rumah mas. Kosong yang semua. Dijual rumahnya. Kalau mau beli satu aja nih. Ah gitu. Langsung bungkus patungan. Wah dia nge-freeze bang. Antek Pak RT nih buat jualan rumah. Iya. Hah? Dia nge-freeze deh. Mas Dibio. Putus-putus Mas Adin. Wah koneksinya. Wah dia drop. Lanjut. Mas Ramsa di mana nih? Dibajak kalian bang. Wah, dibajak kalian bang. Dibajak sih. Konspirasi nih. Konspirasi nih. Temer lagi mau ada seru-seruan apa Mas Ramsa? Sepedaan mulu nih, kayaknya olahraga mulu nih. Camping nih, kayak camping. Kemarin habis camping. Seru sih. Underground camping. Underground camping itu. Gara-gara nggak bisa nongkrong, kita bosan di sini mulu. Ada rencana mau bikin sesuatu lagi Ram? Insya Allah ada. Tahun ini juga? Kayaknya kalau tahun ini nggak keburu deh, Bim. Tadinya rencananya tuh emang akhir tahun ini kan, karena nggak ada street healing. Cuman kayaknya terlalu mepet deh. Iya sih. Karena ada corona juga, belum ketahuan gimana geraknya. Lu udah masuk ya Ram? Udah selang-seling tapi. Seminggu. Masuk apa? Enggak, sehari sekali. Jadi kayak
Ganjil Kayak apa itu? Kayak les. ganjil genap dong. Bener ganjil genap. Ganjil genap. Yang lagi rutin berkarya di TMR siapa? Ram. Banyakan digital deh. Bim kayaknya sekarang ini. Terobo lagi jadi DJ sekarang. Hah? Lagi aduh dia mah Aduh dia mah lagi. itu tanya buat tetap marketing dia. Oh, tetap dia marketing. Marketing sih cakep sih. Nge-rap sih dia cakep sih itu. Manuvernya gokil loh tiba-tiba. Waduh nge-rap. Bukan yang nge-rap bukan Abu. Oh Bukan bukan. Abu kan. Beat ya. Bukan si beatnya dia yang nge-rap anak TMR juga. Cuman ya nggak pernah ngomong tiba-tiba nge-rap, gue bingung juga. Mas Dibio. Lagi sibuk apa Mas Dibio? Ini tiduran aja Mas Bim. Iya kan? Sekarang udah lebih chill belum? Apa? Sekarang udah lebih chill belum? Udah mendingan lah. Tapi gara-gara ke pending jadi agak males. Pending apa? Banding apanya? Itu udah lama gak gambar, terus suasananya jadi beda. Mau gambar lagi tuh kayak kurang. Bombing aja udah bombing dulu aja. Kemarin Masih kalau itu gambar masih. baru ya? Iya lu bukannya spot Gimana? gambar barunya banyak, spotnya banyak. Bukannya kemarin habis gambar baru ya? Tuh. Apa Iya, stok tapi lama enggak. dikeluarin? Stok lama. Bombing sih sekarang paling lagi bombing. Cuman kalau gambarnya stok lama. Biar gak mager bang. Bombing udah lama bro. Anak bombing juga bro. Mukanya Ini dong. katanya mau mukanya kesini nih. Ah, Mas Rudet mau motoran. Kagak bang, ampun bang. Udah dicat itu tadi Mas Bim, Mas Adi nih. Udah. Nggak tahu gue. Sinyalnya jelek. Mungkin sih. Udah dikode lagi. Di bio udah banyak pertanyaan. Coba Mas Digo yang kali ini ngelit. Mas Digo kali ini ngelit nih. Kan lo pengen tahu tuh perspektif Adin. Nih nggak sih waktu itu? Boleh. Ini sesi yang kedua dan ketiga, yang lain kalau mau bertanya silahkan. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja nih. Narasumbernya masih on the way. Narasumbernya belum masuk. OTW narasumbernya. Tiga-tiganya jadi satu. Oh enggak. Ngobrol-ngobrol aja. Di biosip mau nanyain ini pasti. Apa tuh? Nanyain yang di warung kopinya Siku nih. Oh. Ada apa tuh? Ada apa emang? Nah, berkunjung lah ke sana. Kita tanya. Mas Adin. Wah. Maaf tadi putus. Nggak apa-apa dong. Kayaknya Ya salah, warga. Konspirasi. konspirasi, iya kan. Tadi mikir itu bang. Konspirasi, lagi disadap. Tadi ada pertanyaan dari netizen. Emang ada apa di warung kopinya Siku, ada apa bang? Hah? Ada yang bikin pengen balik lagi apa gimana? Ada nggak ada apa-apa sih. Tolong dijelaskan Mas Adin. Ada apa ya? Wah kayak udah nggak ada tuh. Rudet nih pasti nih. Ada apa ya bang? Udah nggak ada orang. Rudet nggak mau nyalain video Rudet. Nggak mau bang. Rambut belum dicatok bang. Vendor baru nih. Vendor baru deh bang. Ya kasihan di bio dong. Udah ngebet banget dia. Ngebet banget.
Tadi Kecewa dong di bio. Residensinya seminggu doang, harusnya 3 bulan. Kalau 3 bulan kemarin baru cabut, bisa betah tuh. Setengah tahun. Keduluan sih baliknya. Keduluan sih baliknya. Emang belum follow-followan di Instagram? Bahaya bang, kalau lama-lama bang. Iya. Kalau balik lagi nanti disuruh deh main ke sini. Orang yang di kafe itu. Udah kontak ulang. Mas Adin, nih Mas Dibio ada pertanyaan nih Mas Dibio, boleh dilempar langsung Mas Dibio. Waktu itu ada pertanyaan keren tapi belum terrealisasi. Coba. Tanya Mas Adin. Wih. Ya ini bisa sekaligus sama si Sikunya sih, dari Sikunya. Kan kalau Mas Adin kan nggak pelaku graffiti nih. Tapi kenapa aktif banget gitu loh buat support sistem di graffiti? Apa yang bikin kamu tertarik buat apa? Bantu apa ya berarti? Pak Man berkecimpung di graffiti lah. Oh. Ini ke saya dong berarti sama ke Siku. Iya. Boleh Siku, boleh Mas Adin, boleh. Mas Rude juga boleh sebagai anak motor. Saya mah jualan spare part aja bang, udah. Apa ya? Nongkrong sih paling. Pertama ya sebelum ketemu Abo tuh, aku udah mulai tembok bomber udah akses gitu kan. Nah jadi ceritanya awalnya tuh ketemu Abo di satu tempat kerja yang bareng. Jadi kita pernah kerja bareng di distro. Nah terus sebelum ketemu tuh udah sempat buka-buka tembok bomber, terus suka aja sama ya graffiti gitu-gitu. Pas ketemu Abu malah lebih sering main, lebih sering nemenin dia gambar, terus nyoba-nyoba fotoin kayak gitu-gitulah. Ya akhirnya keterusan sampai sekarang. Tapi pernah gambar? Enggak. Pernah bareng Farid tapi cuma nempelin wet paste doang biar sah aja gitu nongkrong sama anak graffiti. Biar sah lagi tuh bang. Tapi kenapa selain lo doyan nama graffitinya, apa yang membuat lo bertahan maksudnya lo bikin toko, lo sampai ya lo stay di Ritus dan Sikunya bantuin ngembangin sisi kreatif industri di sana. Pasti ada dasar yang lebih kuat sih menurut gue. Apa ya? Cocoknya karena mungkin gue kan ceritanya rada-rada orang-orang tipikal orang yang lebih memilih visual gitu bang. Jadi rada-rada males dari referensi literatur gitu, agak kurang minat gitu, lebih ke gambar, foto, mungkin video akhirnya. Terus nyampe makin kesini tuh semenjak dari kenalan sama anak graffiti tuh kayak match aja gitu, dapat tongkrongan yang nih kalau disupport pakai apa yang gue bisa bikin nih, ya akhirnya pakai itu aja lah kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih ngelanjutin apa yang gue bisa aja sih. Lu berarti memilih jadi kayak fasilitator gitu dong? Iya, jadi temen aja, jadi buat yang support aja lah, kita bagian support aja gitu. Kalau dari Siku gimana Ham? Sikunya sendiri fokus ke graffitinya berapa besar? Apa kayak ketika sambil jalan aja atau? Kalau gue ngelihatnya karena salah satu praktek seni yang inklusif ya di Makassar itu kan graffiti dan street art gitu. Nah, itu sebenarnya menarik gitu untuk ditarik semacam menjadi
public art kan, dia kan main-mainnya di situ tuh dan relevansinya terhadap kota. Itu yang membuat gue menarik membaca keberlangsungannya gitu, karena memang tumbuhnya secara organik gitu. Ruang-ruang itu kan yang dan mereka bermain di ruang publik gitu, ruang publik yang pokoknya setiap kota itu ya di Makassar misalnya tata kotanya sebegitunya ya pasti akan ada graffiti juga. Tata kota yang sebegitu ambruknya graffiti akan mengisi itu sebagai celah kan. Dia berada di situ gitu, dia yang menariknya di situ yang kalau gue baca ya dan menyambungkannya. Makanya jejaringnya teman-teman di Ritus atau yang di Graph Day yang kemarin yang dicerita sama Adin dan Abo, atau misalnya mereka ngumpul di Siku. Nah itu kan sebenarnya percakapan yang buat gue baru ya, karena pas Siku ada baru gue mencari tahu gitu, ngobrol sama Abo, dia udah gambar dari tahun berapa sih, jadi pengen tahu gitu, atau misalnya sama si Ai gitu kan, atau misalnya sama si Lipo gitu, yang gambar dari SMA gitu. Jadi terus ngeliat arsip mereka, City Subprime sendiri kan gue baru tahu pas mereka punya hajatan tahunan gitu yang tahun berapa itu, yang 2012 ya awalnya. Terus yang oke itu yang di lorong itu tuh mereka gambar bareng tuh 2018 tuh. Itu oke sih, karena gue sempat lewat, wah ya ini bunyi sih kalau misalnya dilihat kan. Jadi sebagai public art itu sukses gitu, bukan cuman yang mengganggu seperti itu, tapi bahwa warga memiliki itu gitu, warga memiliki ruangnya gitu. Nah itunya yang gua suka gitu, dan tabiat tengil mereka gitu, bodo amat lah, gambar aja gitu kan ya. Itu kan sebenarnya resisten kecil yang selalu ada gitu di praktek seni. Nah itunya yang wah tengilnya asik nih. Tengilnya bukan tengil yang pengen diakuin sebenarnya, tapi tengilnya yang nyentil ke orang-orang yang lain gitu. Nah itu orang yang di atas atau yang di mana gitu. Kayak gitu. Jadi yang kemarin sebenarnya kalau City Subprime ada, pengen dibantuin ya buat Siku, karena gue kalau bisa ya nulis ya ditulisin lah, diarsipin gitu. 2012 sampai 2020 ini mereka udah 8 tahun. Nah 8 tahun itu apa aja yang mereka udah kerjain gitu. Mereka berawalnya dari mana, jaring pertemanannya dari mana gitu. Dan sejauh mana mereka bisa melanjutkan atau misalnya keberlangsungan gagasannya di graffiti itu gitu. Karena beda-beda kan ininya. Kalau gue lihat, gue tanya-tanya lah yang hal-hal teknis. Kalau gini kayak gimana ya? Tanya-tanya polos pasti kan. Ini tuh kayak gini, tagging, bla 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 segala macam. Jadi pengen tahu gitu. Tapi ada juga yang sifatnya lebih bermain kata gitu, muka langsung gitu, atau yang lain-lain gitu. Seperti itu sih. Kalau mungkin sih kalau enggak, ya akhirnya kalau enggak di Siku ya enggak kepikiran sampai situ juga kita bang. Paling gambar videoin, gambar fotoin. Emang kalau gue merhatiin dengan lo bertemu dengan teman-teman Siku, jadi ada diskusi yang beda gitu, lo dapat perspektif gak cuman dari graffiti, maksudnya dari cara jelasin Arham ya. Gue malah pengen bertanyanya potensi si graffiti itu bisa dibawa sampai sejauh apa kalau di area Makassar atau Sulawesi? Ya sangat besar sebenarnya potensi yang kalau gue lihat, tapi yang gue masih pengen ngobrol sama teman-teman di sini, gagasan mereka gitu, gagasan mereka membuat graffiti itu seperti apa sih? Kalau misalnya masih hanya eksistensi atau misalnya sekedar seru-seruan, itu udah cukup sih sebenarnya buat gue. Tapi kalau misalnya ada pesan atau memang ada yang ingin bahwa memberdayakan warga misalnya, ayo bareng, ini ruang milik kita bersama gitu, ngajak warga, yang warga nggak perlu tahu skill lah, tapi seenggaknya mereka membantu apapun itu. Nah graffiti itu milik mereka gitu, jadi inklusivitasnya itu yang sebenarnya sangat terbuka untuk graffiti gitu, street art apalagi kan. Jadi karena beberapa kali ngobrol itu kayak Abo 2006 awalnya gimana terus si siapa lagi Ai gitu gini Lipo juga, mereka kan menyemplungkan diri karena wah asik nih kayaknya nih,
Tapi kalau misalnya keasikannya cuman sampai wah habis ini tembok, gue lihat jalan beres diganti lagi, ditiban terus gambar lagi, ya sebenarnya itu kan capek juga ya kalau gue lihat ya. Maksudnya men sampai kapan gitu? Sampai kapan lu bermain-main seperti itu yang meaningless kemudian? Maksudnya ya sorry to say gitu kan. Padahal di Makassar itu potensinya gede banget. Tata kota Makassar ini kan ini ya lumayan chaos lah. Jalan misalnya udah dibagi zonanya, zona pendidikan tuh di sini, zona mall atau misalnya pasar di mana titik-titiknya. Secara sejarah bagus banget gitu. Tapi generasi sejarah yang baru kemudian membuat itu menjadi meniban kan, istilahnya meniban juga kan itu. Di mana udah kita bikin yang baru lagi, kebijakan baru gitu. Nah, graffiti juga muncul kan seperti itu dari dia melihat ada celah gitu, wah ini kayak lucu nih kayak gini, tiban lagi, terus yang lain lagi, ada lagi yang baru gitu. Jadi sejalan tuh citra kota di Makassar sama graffiti itu yang gue lihat tuh sejauh itu gitu. Ya mungkin itu cara menjaga spiritnya tetap kebakar kali ya. Ya sebenarnya dengan meniban, dengan tetap gambar bersenang-senangnya lah. Tapi bener sih konteksnya emang sama. Kalau menurut gue, kalau dari point of view gue di Jakarta itu di Gardu, ya orang bisa terus gambar atau terus bombing, terus berkarya lah. Cuman konteksnya kalau hanya menggambar, bener kata Arham, lo mau bawa kemana lagi, lo mau beririsan sama siapa lagi, lo mau membangun diskusinya sampai seberapa jauh sama siapa lagi. Menurut gue potensinya tuh masih banyak yang bisa dikembangin sih. Banyak. Membuka diskusinya ke anak-anak teman-teman graffiti sini membuat gue banyak tahu hal gitu. Oh iya, hal-hal seperti ini sebenarnya hal-hal mendasar bahwa praktek seni rupa itu yang kontemporer itu ya di Makassar yang paling inklusif ya graffiti sebenarnya, karena kita tidak perlu latar belakang seni. Lu doyan gambar ya udah gitu. Itu semua dinegasikan kan, bukan suatu kualifikasi yang harus gitu. Bukan seperti seni lukis gitu. Lu ngelukis lu pasti lulusan seni gitu. Kalau graffiti kan bisa membuka itu menjadi arena bermain bersama. Ini menarik sih kalau gue tanyanya ke Adin sama Abo. Kan lo udah bukan dapet sih. Sekarang punya perspektif kacamata yang makin kaya nih dengan ditambahnya teman-teman Siku dan teman-teman lain yang bergabung di ekosistem lo. Terus lo juga udah jauh-jauh datang ke Jakarta kemarin tuh ngelihat street dealing beberapa kali, terus ngobrol sama teman-teman yang ada di sini juga nih berjejaring. Dari lo berduanya akan membuat apa nextnya dan potensi yang bisa dikembangin lagi di graffiti Makassar itu sebenarnya apa? Ke arah apa sama? Gimana Mas Abo, Mas Adin? Apa dulu lah? Apalagi yang mau dibikin? Berkembangin. Banyak sih sebenarnya sih mau dibikin. Pas gabung di Siku ini ya itu tadi obrolan semakin bertambah gitu. Yang tadinya ngobrol soal grafiti aja, akhirnya sampai ke Sikunya ada tambahan obrolan lagi yang lain, tambah teman yang lain lagi. Jadi kayak ada banyak nih ya ide untuk mau kolaborasi sama inilah, sama anak itulah. Kayak gitu sih. Kayak City Supreme kemarin kan. Ketika di Ritus Lama itu agak susah dia gimana ya? Iya, mobilitasnya agak sulit karena bukan properti seutuhnya, itu bukan milik kita, maksudnya kayak gitu kan. Dan ketika kita gabung di Siku City Supreme 2019 ini ada banyak bantuan dari teman-teman baru dan masukan juga. Kalau aku sih lebih
lebih ke anak-anak graffiti akhirnya punya pengalaman baru lagi sih Bang Bim. Kayak kemarin sih gue lebih purpose mereka buat coba pameran misalnya kayak gitu. Terus ya akhirnya ketika dibenturin nama konteks pameran gitu yang agak jauh dari jalan dalam konteks pameran, ternyata mereka benturan nama harus nulis konsep, terus harus bikin ngejudulin apa gitu. Itu kan akhirnya baru ketahuan gitu dari sejak nemenin anak-anak misalnya bombing atau gambar di jalan gitu atau gambar apa gitu, masih jarang terlibat di pameran misalnya, atau masih jarang ngelibatin diri buat submit di pameran tertentu yang open submission misalnya. Akhirnya ya nggak jauh-jauh juga sih referensinya, kayak referensinya paling dari teman-teman apa yang dibikin sama teman-teman di luar kota juga. Tapi ketika dicoba ternyata emang ada masalah kayak gitu. Akhirnya kayak di 2020 tuh anak-anak yang ikut pameran di sini, yang anak-anak graffiti khususnya, ya bikin captionnya bareng. Terus nih kira-kira judulnya apa nih, karya gue judulnya apa sih, kayak gitulah. Jadi pengalaman yang ya menurut gue sih sudah waktunya mereka bisa rasain juga gitu, melihat posisi graffiti di apa ya, masuk ke ruang yang lain. Iya, dan permasalahan yang cukup gede di sini kan, di sini nggak ada galeri sebanyak di Jakarta misalnya kan. Akhirnya semua apa-apa lebih dominan ke alternatif kalau untuk ruangnya. Akhirnya ya untungnya karena mereka graffiti gitu, jadi kalau buat gambar ya mungkin bisa di jalan. Cuman ketika nyoba sesuatu hal yang agak beda gitu, misalnya pameran atau galeri, ya karena emang tempatnya nggak ada gitu. Dan syukur-syukur kita emang di Siku ada fasilitas galeri yang bisa dimanfaatin. Akhirnya udah berapa? 3? Berapa pameran? Udah 3 pameran tugas akhir. 1 pameran tugas akhir. Kebetulan temannya anak-anak juga yang lagi tugas akhir. 2 pameran waktu open house. Kita pamerin 4 street artist cewek gitu. Terus yang terakhir ini ya 2020. Ya kalau gue secara pribadi atau mewakili Siku atau Ritus pun ya nggak jauh-jauh dari situ sih, ngarahin anak-anak misalnya ada galeri nih, lu bisa ngapain aja nih di sini nih. Terus lihat anak-anak yang bisa mapping, sebenarnya lu bisa juga ngapain aja sama anak mapping gitu, atau lihat peluang-peluang kolaborasi apapun yang bisa terjalin dari ekosistem yang menurut gua lumayan baru juga mereka rasain sebagai seniman ya. Menarik sekali. Ini teman-teman yang lain ada yang mau bertanya kah? Mas Rudit, Mas Dibio, Mas Crash 14, atau dari kalian mau bertanya? Mas Arham, Mas Abo, Mas Adin. Kita 2 arah aja biar asoy. Ada lagi gitu sih. Pertanyaan yang paling bikin penasaran sih nih, street dealing gimana? Enggak, soalnya pertanyaan kayak gitu tuh jadi beban kita juga di sini. Situs Aprem ada nggak? Kok jadi beban? Jangan dijadiin beban. Gimana ya, apanya, Din? Iya. Kondisi sekarang kan ya agak goyang. Bukan agak sih, beda gitu. Ya pastilah, menurut gue semua ruang pasti harus mengalami regenerasi, dan fase-fase ketika lo tumbuh atau growing kan lo pasti beririsannya dengan problem-problem baru. Nyari solusinya pun nggak semudah sebelum-sebelumnya. Ya ketika dewasa sih menurut gue sih akan ada part-part kayak gini. Kan emang kalau dari street dealing sendiri udah ada konteks akan dibuat 2 tahun sekali, makanya kayak tahun ini
dibuat lebih slow karena mungkin karena si gardunya mau pindah ruang juga kan. Kontrakannya yang di situ habis, mau nyari ruang lagi. Ruang baru lah. Gimana beraktivitasnya mungkin akan berpengaruh nanti ya tuh ruang barunya itu. Gue bingung sih kenapa lu jadi apa ya tadi? Beban. Iya, kenapa jadi beban? Maksudnya buat City Supreme ya? Bukannya lu seharusnya bisa apa ya? Ya jalan sendiri tanpa harus nunggu. Gimana ya? Kayak jadi bahan yang ditunggu. Itu. Sebenarnya bukan beban juga sih Bang, kayak ya mau nggak mau kayak posisi hajatan gitu, misalnya kita ambil contoh City Supreme untuk kita nih, akhirnya untuk beberapa orang tuh kayak bukan jadi beban tapi kayak harus ada, pokoknya harus ada aja. Nah memang ini konteksnya sebenarnya mirip ya oleh. Bro belum paham gue maksudnya harus ada tuh. Ya jadi kayak harus dijadiin terus. Tapi ketika growing kan makin gede dan kebutuhan yang diperluin untuk ngadain acaranya pun bertambah. Ya nggak sih, ke arah situ nggak sih? Coba lanjutin dulu deh, mungkin gue salah. Coba. Yang mana nih? Ya lu tadi jelasin kenapa lu menganggap itu jadi beban. Oh dari sudut pandang gue mungkin Din ya. Bisa. Ketika kita bikin City Supreme nih di sini nih, banyak wajah baru tuh, anak-anak baru tuh yang mau gabung tuh ini. Mereka tuh mencoba untuk cari tahu tuh selain di sini pusatnya tuh di mana ya ini. Nah mereka tuh ngelihatnya itu street delin, Bim. Kapan nih ada lagi ini? Nah kayak gitu tuh. Setiap street delin tuh anak-anak sebisa mungkin pasti datang dari sana. Pengen banget rasain apa yang kejadian di sana. Oke. Tapi bukannya menarik dibuat menjadi sebuah kompetitif ya? Maksudnya kayak mungkin Street Delin versinya Jakarta banget, nah City Supreme versi Makassar banget. Ya gimana caranya jadi terlihat seksi banget, jadi orang yang di luar daerah juga kayak, oh gue pengen banget nih datang ke Makassar nih ini karena ada ini. Itu sih. Nah maksud gue sih nanya yang tadi tuh hubungannya sama kondisi sekarang gitu kan. Sebagai event tahunan yang akhirnya kayak kondisi pandemi ini akhirnya berpengaruh pasti. Menurut gua kalau dari perspektif lu sebagai yang mengelola event itu ya gimana, karena kita mengalami hal yang serupa gitu, kayak anak-anak pada nanya City Supreme kalau corona nih ada nggak? Kayak gak usah dipaksain Bang. Nah Mas Oldi, kasih tahu Mas Oldi. Sementara kan simpelnya sih maksudnya nggak usah dipaksain sih kalau gue pribadi ya. Cuman kan ya maksudnya ya kayak sebuah acara gitu kan bukan acara personal, yang kan acara kolektif gitu. Kayak banyak kepala ya keputusan tuh bareng-bareng gitu. Cuma ya balik lagi di ya emang harus apa ya, kayak gini tuh nggak sekali dua kali meeting ngobrol ya Bim, bisa bisa bolak-balik gitu. Iya. Kayak emang harus dihadepin sih menurut gue fase-fase kayak gini. Balik lagi sebenarnya lo kalian sendiri di dalam kolektif ini harus
harus ada yang tetap ngebakar apinya lah gitu. Dan kalau misalnya emang ada yang tetap ngebakar apinya, tetap ngejaga apinya itu tetap nyala, itu yang sebisa mungkin yang lain harus support sih, mau nggak mau gitu. Iya. Setuju sih, emang butuh apa ya, starter gitu, inisiatornya tuh emang harus ada sih. Di harus satu ada kolektif. tuh yang jagain lilin kalau lu ngepet gitu. Satu kolektif tuh emang kayak gitu bang, maksudnya kayak emang harus ada yang dikorbanin, tapi juga harus belajar sistematis. Jeleknya berkolektif kan ya lu bisa jadi kayak mengadaptasi dan otodidak aja. Tapi sebenarnya yang lo butuhin tuh banyak banget partnya. Lo harus lebih profesional, gimana caranya lebih rapih dari acara sebelumnya, evaluasinya apa ya, bla 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 lah. Jadi kayak anjing beban juga ya, tanggung jawabnya jadi makin ini. Ya sebenarnya enggak sih, karena lo udah ngadain, lo mau nambel bolong yang sebelumnya, lebih baik lagi. Dan nggak bisa dipaksa juga semua orang harus terlibat terus. Namanya berkolektif, men. Nah makanya kayak. Tapi kalau gue bisa balik lagi ke obrolan sebelumnya sih, sekarang mungkin kita di sini mumpung lagi bisa ngapa-ngapain bareng gitu. Sekarang emang lagi nyoba push anak-anak buat ke media baru, semisal pameran atau hal-hal mengeksplor hal-hal lain di luar tembok jalanan sih kitanya, karena ternyata dari sisi itu sebenarnya mereka bisa survive. Iya, lu memperbesar potensi lo kan. Kalau cuman di satu sudut pandang, ya lu selesai. Makanya kalau di Gardu mungkin diskusi yang terjadi gimana caranya, walaupun judulnya festival, tapi kemarin tuh yang berulang kali kita jagain, untuk jangan terlalu berekspektasi kegedean, karena kita berusaha, satu lagi kita modal bareng-bareng, dalam arti makanya sampai tiketing itu pun kita tahu karena ada cost. Itu gimana caranya jangan sampai terbebani si penyelenggaranya, dan orang yang datang pun masih bisa datang menikmati, nggak terbebani juga gitu loh. Gimana caranya nyari titik tengahnya, kita nggak repot, kita masih bisa have fun, tanggung jawabnya juga masih bisa dikerjain bareng-bareng, dan konsep acaranya sendiri pun menurut gue harus adjust terus, nggak harus yang kayak wah harus gambar bareng gede-gedean, nggak harus kayak gitu juga ya oleh. Yang penting kan sebenarnya konteks berkumpul ya bang, caranya berkumpul, gimana caranya menurut gue tiap kota punya caranya masing-masing. Ya setuju sih kalau ngerasain sendiri lah. Yang terakhir tuh beda sih menurut gue. Lebih chillin ya oleh. Yang kemarin tuh lebih chillin banget. Nggak buru-buru, anak-anak ngerjainnya nggak buru-buru pas hari H. Jadi yang lain masih bisa ngeliat yang apa yang gitu-gitu. Lebih ya terakhir jadi lebih ke nothing tulus sih kalau gue ngeliat. Ya udah memang kita mampunya segini, ya udah gitu. Kayak ya makin banyak ya pasti kan setiap mau bikin acara baru pasti apa nih yang bisa kita tampilin beda, itu kan pasti ada tuh. Nah, kadang itunya juga tuh yang ngebikin mungkin bisa gue bilang keambisiusan itu tuh yang nggak semua orang tuh punya ambisi yang sama gitu. Kayak namanya lo kolektif. Nah itu yang perlu dijaga sih kalau menurut gue. Maksudnya lu mau ngejar apanya nih? Balik lagi ke lu mau tujuannya mau kemana gitu. Kalau lu mau ngejar kumpul-kumpulnya ya udah tujuannya yang kumpul-kumpul gitu, nyari funnya aja gitu. Nggak perlu yang harus kayak ini kayak itu gitu. Balik lagi ke situnya sih, tujuan utamanya sih. Kalau gue nambahin Noldi sih. Kalau kenapa? Menurut gue ini mungkin ngejawab yang tadi lo bilang, banyak teman-teman di Makassar juga atau di Sulawesi yang akhirnya pengen datang ke street dealing, karena sebenarnya konteksnya si street dealing tuh udah bukan pasar kan.
akhirnya tuh jadi kayak lo bisa ketemu sama teman dari daerah lain, sebenarnya tempat bertukar informasi aja sih bang. Lo di satu hari atau di satu festival lo punya kesempatan ketemu dengan berbagai teman-teman dari daerah yang melakukan hal yang sama. Lo maksudnya Gardu ngebuka peluang itu yang akhirnya orang berbondong-bondong datang, yang menurut gue seru aja ya. Sampai dari luar negeri pun merasakan hal yang sama sih. Dan itu bisa diadaptasi, bisa dilakuin di kota kalian. Mungkin dibumbuinnya dengan ciri khas kota masing-masing. Kayak Surabaya juga ada Pino yang gitu-gitu yang ngerjain. Makanya kalau menurut gue sih dengan barengan sama tim di Siku, ya menurut gue sih lebih peluang untuk terjadinya hal-hal baru sih, ya mudah-mudahan bisa setelahnya bisa nemu yang akhirnya setelah beberapa pameran tuh kan melirik dari kegiatan berpameran dan berpameran di luar kota, akhirnya kita juga kepikiran ngarahin teman-teman juga bahwa ya selain main di acara kayak festival atau selain gambar bareng gaming, yang gue coba push lagi sih potensi mereka, bahwa mereka tuh artis gitu, seniman, dan sebenarnya itu juga bisa jadi okupansi yang mereka bisa pakai buat hidup misalnya, atau ya seminimal mungkin mereka jadi seniman yang produktif gitu, bukan cuma dapat serunya doang. Yang sebenarnya gue masih greget sih di tongkrongan anak-anak sini sih, ya lebih ke situ sih bang. Kayak gimana caranya misalnya mereka bisa pameran, terus alih-alih bisa ya paling mentok mungkin bisa ngejual karya gitu. Gue lebih ke situ sih, lebih nyoba ke situ lagi. Jadi makanya gue sekarang lebih banyak nyari referensi kayak pamerannya Artco tuh, wah jadi influence banget kalau sekarang, karena emang pameran graffiti yang emang digaleriin misalnya ya. Mungkin Mas Oldi, Mas Dibio bisa ngasih sudut pandang loh. Gimana konser berkarya tapi mencari duit juga? Gimana Mas Bim? Ya, apa tadi? Mungkin lo bisa ngasih sudut pandang ketika konteksnya berkarya tapi lo nyari duit juga. Karena menurut gue itu berbenturan sih. Kalau dari versi gue ya. Tapi kalau lo sebagai, iya sih, lo kan ngelakuin tuh. Yang apa? Ya lo berkarya juga, tapi lo juga melakukan sebutannya apa? Berkomersil di karya lo juga. Kalau aku sih Mas sekarang lagi misahin itu. Gara-gara menurutku ya bener tadi berbenturan. Jadi kayak misal aku punya 2 kanal nih, STO Kemaki ya buat berkarya, terus yang akun satunya buat kerja. Dia emang bener-bener, nah aku sih tak bedain. Nggak tahu kak, feelingku sih kayak mungkin belum waktunya juga kalau buat aku sendiri ya, maksudnya buat ngerasa iya. Belum, karya aku belum feeling buat tak jual lah. Iya. Yang punya aku, bukan yang custom atau apa. Jadi emang pengen bikin kanal sendiri aja di luar style itu, yang pokoknya di luar STO Kemaki lah. Menarik sekali. Kayak nggak pengen nyampur adukin aja. Kenapa tuh? Maaf ngilang tadi. Halo bang, santuy. Mas Dibio gimana tadi lanjutannya Mas Oldi? Kenapa ya, Mas Dibio? Aku penasaran, Dip. Gimana? Soalnya katanya tadi lu mikir kayak gitu. Sebagai artis. Mikir yang mana? Yang menurutku nggak mau nyampur aduk ini tuh. Kalau kamu kan udah jalanin ini, Dip. Nah, saya ini belum, Dip. Masih
juga sharing-sharing sama teman-teman di siku soal itu. Nek aku sih kemarin kan beberapa kalau aku sih kemarin sempat resah, biasanya galau soal itu, soal tentang karya yang kan beberapa nanyain nggak bikin artbook buat dijual mas apa cuman aku sendiri ngerasanya nggak mau nyampur aduin dan ngerasa belum waktunya aja atau mungkin emang entah besok nemuin itu atau enggak sih. Aku kalau untuk saat ini mutusin untuk enggak dulu mencampur aduin karena ketika itu kayak aku sendiri personal itu kayak sedikit mengganggu rutinitas selama ini menurutku. Jadi kayak merubah style atau mencoba untuk meng-create sesuatu yang enggak aku gitu loh, untuk mengikuti pasar atau apa. Jadi kayak ganggu menurutku, jadi emang sengaja tak pisahin aja. Jadi yang itu enggak usah dulu lah ke arah-arah komersil. Itu di luar jakem yang emang buat keharusan itu loh ya. Karena kalau dari itu personal aja. Iya, kalau dari aku pribadi sih kepengen banget tuh kayak ini teman-temanku anak graffiti yang pertama tuh bisa goalsnya bikin pameran gitu kan. Itu trigger paling gede tuh sekarang kayak gitu ya. Kenapa? Karena salah satu faktor juga acara-acara atau pameran-pameran di Makassar ya sebenarnya nggak ada gitu, hampir jarang, kecuali orang yang mau lulus terus pameran gitu kan. Ya karena aku nongkrongnya sama graffiti ya pengennya mereka bisa pameran aja. Terus kepikirannya gimana caranya kalau memang mereka akhirnya identitasnya sebagai graffiti writers itu ya emang yang sebenarnya juga seniman kan. Ya akhirnya yang jadi bahan pikiran tuh kayak bisa nggak sih mereka pameran terus jual terus ada yang beli gitu misalnya. Nggak usah jauh-jauh dulu ke Jakarta, pameran di sini aja kayak mereka juga sebenarnya ada peluang ke situ juga kalau menurutku. Kalau aku senang ketika melihat makanya mas-mas abang-abanganku yang aku ngerasa aku ngelihatnya itu emang udah timing dia buat artworknya laku gitu. Seneng sih. Cuman mungkin kalau dari sisinya siku sih menariknya emang si bagusnya sih ada orang yang memikirkan itu di luar pelaku ya menurutku. Jadi emang ada tempat-tempat sendiri atau event sendiri yang emang memfasilitasi untuk itu. Tapi kalau aku pribadi dalam waktu ini tuh kayak mengkomersilkan diri itu sedikit mengganggu nek dari aku pribadi. Cuman kalau mungkin dari teman-teman yang lain atau support system yang membuatkan itu sih ya nggak masalah juga, bagus juga, nggak salah juga. Apa itu Dit? Kenapa begitu Dit? Yang apa? Ya, aku. Ya, kamu merasa belum waktunya ke arah situ atau nggak mau ganggu apa yang kau jalani sekarang? Dua-duanya sih ngerasa belum waktunya juga, atau mungkin besok pun nggak menemukan itu sih mungkin nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk sekarang sih ya lebih menyenangkannya ketika nggak dibebani pikiran-pikiran iri soal mungkin iri ya buat teman-teman yang laku atau apa itu sedikit mengganggu sih, mengkomersilkan diri. Jadi kayak kadang-kadang kayak stylenya sedikit berubah atau apa, lihat aku dan lihat lingkungan sekitar kadang-kadang kayak gitu. Jadi secara personal ya kebebani ketika itu masuk di pikiranku. Jadi tak batasin dulu lah nanti, atau entah besok-besok ketika berubah pikiran lagi atau sesuai kebutuhan ya nggak tahu juga. Tapi untuk saat ini mutusinnya kayak gitu sih. Kecuali memang bisa mengkomersilkan dengan apa yang lu mau gitu ya, Dip.
dan merasa seneng ketika dapat senengnya lah maksudnya. Itu poin yang penting sih menurut gue sih, senangnya itu gitu. Karena ini kalau yang pernah gue rasain ya, ketika kita itu bikin karya terus tujuannya itu ekspektasinya itu untuk jualan, ketika karya itu nggak laku gitu, sebelnya tuh lebih kerasa ya, males lah pokoknya gitu. Kayak jadi ada beban. Lu dalam berkarya tuh beban, sedangkan menurut gua prosesnya yang proses lu bikin karya itu yang harusnya tuh lu fun gitu, karena otomatis tuh bakalan ke refleks sama hasilnya kalau menurut gue pribadi ya. Irisannya di situ ya. Betul. Kalau misalnya emang tujuan awalnya dari awal tuh udah gue pengen bikin karya untuk jualan gitu, gue malah jadi nggak fun sih di situ gitu, malah beban gitu. Dan kalau misalnya lu tadi ngomong tuh, ya gue juga pengen maksudnya teman-teman di sini pun bisa lah menjual. Kalau ditanya bisa atau enggak, pasti bisa gitu. Cuma kan lu nggak bisa memaksakan gitu. Dan ketimbang nge-push untuk ya lu bisa lo jualan gitu, menurut gue mendingan dibalikin dulu gitu ke personalnya untuk tetap fun ngerjainnya, tetap nge-explore sejauh ya semaksimal mungkin gitu. Cuman tetap nggak lari dari si funnya itu gitu. Karena kalau udah ngomongin dari awal di jualan, menurut gua malah jadi ya terlalu komersil aja sih gitu. Intensitasnya beda sih, Bang. Mas Rudet mau nambahin. Nambahin nih. Nambahin dong. Apa ya? Kalau aku personal sih mungkin dari sudut pandangku nih ya, kayak ya fotonya mana fotonya pameran, coba jangan Bang, lagi telanjang Bang. Jadi kayak apa, kalau mau pameran ya bagusnya sih tetap jangan ada kepengenan buat itu laku sih, buat maksudnya jualan karya yang kamu bikin itu terus dipamerin terus berharap itu laku, jangan kayak gitu juga. Nah mungkin bisa buat alternatifnya, kalau emang mau ada income dari pameran itu bisa dibikin kayak merchandising kayak gitu, itu juga bisa juga. Jadi ya kayak yang Mas Aldi bilang tadi, berkarya ya tetap ya udah dikerjain fun aja. Dan menurutku juga ngarya tuh enaknya malah ya yang fun, yang effortless, malah itu sebenarnya karya yang benar-benar jadi dan punya soul juga gitu. Terus kalau Berdip apa? Ya, maksudnya ketika udah ekspektasinya dapat duit kan berarti bekerja itu kan ya, gak berkarya ya. Iya. Nah, aku sih gitu sih, ketika udah ada goalnya uang ya berarti kamu ketika menggambar itu kerja, nggak berkarya, menurut kayak gitu sih. Commission sih jatuhnya mungkin kalau yang kayak gitu, lebih mindsetnya benar sih. Commission work gitu. Commission work kayak gitu. Nah terus sama mungkin kayak yang Dipio bilang tadi, kayak bikin page sendiri buat yang mana yang kerjaan, mana yang benar-benar karya personal ya. Mungkin itu juga bisa jadi alternatifnya juga ya, kalau mau tetap istilahnya ada income dari artwork atau gambar yang kita bikin gitu loh. Cuma karena kalau kita punya page yang satu lagi, nah mungkin itu lebih yang bisa buat diterima semua kalangan lah, nggak yang bukan yang benar-benar idealismenya kita sendiri gitu. Terus sama mungkin kayak buat teman-teman yang di Makassar atau di daerah lain ya, mungkin karena ya kayak Mas Adin tadi bilang belum pernah nih ada pameran-pameran kayak gitu, ya tetap
dibikin aja sih, cuma ya gitu, jangan langsung ekspektasinya mendorong atau nge-push teman-teman buat bisa jualan karyanya. Soalnya kalau udah digituin ya itu jadinya malah nggak pure lagi mereka. Mungkin karya itu nggak seru, nggak seneng gitu. Jadi jebakan mungkin ya. Jebakan Jadi ya blackmail. kalau mungkin kalau emang mau fasilitasi ya bikin aja lah yang buat fun-funan. Maksudnya ini pameran ini platform kalian buat Ya dibalik ngenalin karya kalian gitu loh ke publik gitu. Jadi bukan buat lagunya gitu sih. Tapi menurutku sih yang di bio bilang tadi tuh sebenarnya menarik sih menurutku soal timing. Kalau timing sih mungkin kayak apa ya? Itu si balik ke personal si artisnya juga sih, kayak dia tuh udah punya keberanian belum sih buat kayak gitu. Soalnya kan kayak buat berpameran pun itu sebenarnya juga kayak jadi tolak ukurnya dia juga gitu loh. Kadang bisa jadi media latihan yang nanti bisa dievaluasi hasilnya gitu loh. Tapi ya tetap balik ke dianya sendiri juga, bisa mengolah itu tadi apa enggak gitu. Kalau nanti jatuhnya evaluasinya malah wah aku harus ngikutin apa yang dimau sama publik nih kayak gitu, nah malah ya itu jebakan juga itu. Kayak gitu akhirnya ya jadi kehilangan ini juga, jati dirinya juga. Mungkin di situ kali ya tantangannya, ketika graffiti diadaptasi masuk ke hal yang kayak pameran gitu-gitu, komersil. Komersil. Medium seperti biasanya mungkin ya, khususnya buat anak-anak graffitinya sendiri kali. Sebenarnya itu perspektif aja sih. Cuma dari sudut pandang gue kayak gitu aja. Iya. Kalau yang gue perhatiin so far yang terjadi di teman-teman yang berpameran di Gardu atau kayak di luar Gardu, ya balik lagi graffiti sendiri kan kita ngadaptasi nih dari budaya luar. Kita mengartikan masing-masing kegiatan Garti. Kayaknya yang diambil tuh kegiatan graffiti tuh lebih ke arah spiritnya. Kita ngerebut ruang di jalan, kita menuliskan nama kita di jalan, ditambah sama budaya Indonesia jadi kayak nongkrong bareng, ngumpul bareng, nguyup, gotong royong, bla bla bla. Tapi sebenarnya konteksnya udah berkesenian sih kalau lo mau berkarya dan menjual barang. Sebenarnya tugas menjual tuh tugasnya galeri. Senimannya tuh berkarya aja udah. Iya. Karena nggak setiap personal tuh bisa menjual sih. Nggak setiap orang bisa jualan. Nah itu bener itu Mas Ol. Kayak bahkan buat kayak mempresentasikan karyanya sendiri aja belum tentu semua artis tuh bisa gitu loh. Memang idealnya kayak yang Bima bilang tadi. Ada yang ini ya sendiri-sendiri ya. Kalau ruang alternatif kan memang fokusnya lebih ke arah showcasing kan. Kalau konteksnya mungkin di beberapa teman-teman, gue mau nih jadi dapat duit dari karya ini, jadi bentur. Tadi intensitas lo jadi bentur, lo mau berkarya atau mau nyari duit? Bener kata si Dibio, maksudnya lo mau main atau lo mau kerja? Kalau main bukan di tempat kerja, kalau kerja bukan di tempat main, nggak bisa. Menurut gue nggak bisa dicampur sih. Kecuali lo emang lo udah proses, lo udah jauh banget, lo udah mengalami proses naik turun dan berbagai macam, lo tahu caranya, lo tahu jejaringnya, lo bisa ngebaca pasarnya, ya mungkin bisa dengan mudah ya menjualnya. Iya. Jejaring tuh juga membantu lo dalam menjual karya lo sih. Itu sangat terlihat di teman-teman di Jakarta tuh ngaruh banget bang. Karena kayak kita bilang
teman-teman kurator atau teman-teman buyer itu tuh ada circle-nya. Lo harus masuk ke circle itu untuk bisa menjual karya lo. Kalau lo cuman kenal orang cuman kenal lo doang, masih cuman dilirik doang bang, belum sampai dibeli. Istilahnya gitu ya. Nyambung ke Bima tadi, itu kan ini ya, ada sekedar menjadi art enthusiasm itu kemudian mereka menjadi pembeli atau kolektor itu kan udah ada kan. Medannya sendiri mereka udah punya. Di Makassar sendiri kan sebenarnya itu belum ada sama sekali, belum ajak gitu. Masih mencari-cari bentuk seperti apa sih bentuk pop karya itu, apakah itu graffiti, kemudian itu kan semua kemungkinan kan. Kalau misalnya dia dilempar sebagai satu pameran itu apakah bisa menarik satu bonus lah ya sebagai dibeli gitu. Tapi kalau buat sendiri secara pribadi itu melihat graffiti aja udah di kota-kota di Makassar itu udah galeri sendiri, kotanya itu udah galeri permanen gitu. Udah setuju. Emang spiritnya di jalan, di kota. Udah bukan suatu hal yang perlu di leveling up lagi. Kalau misalnya untuk portofolio pribadi itu urusan beda lagi, tapi masing-masing lah itu. Ya, spirit di situ. Bener sih, lebih ketika lo sebenarnya kan itu medium yang berbeda aja. Satu itu, terus cara lo bernarasi di medium berbeda itu. Menurut gua tadi gue mau ngomong apa ya, lupa lagi basket. Coba bang lihat. Belum ngopi. Jangan terlalu dipusingin lah yang kayak gitu-gitu. Iya bang, betul. Ya namanya ngarya tuh kayak apa ya? Ya kalau laku ya itu emang benar-benar luck aja sih. Bonus lebih asik kalau bonus. Terus kayak ya mungkin apa ya? Ya nanti juga pasti ada kok yang kayak ya orang yang kayak ngebutuhin karyamu gitu loh. Jadi ya tetap yang penting bikin aja. Gambar aja. Kalau lagi nggak sempet ya udah nggak usah gambar. Oh ini aja. Baru inget. Tadi kan konteks kata Arham di Makassar sendiri kan teman-teman tuh banyak cara mengapresiasinya dengan membeli barang atau mengkoleksi art enthusiasm itulah. Tapi kalau di gue sih mungkin bisa ditambahinnya lebih kayak lo bisa menggiring opini mereka cara mengapresiasi art tuh gimana. Dalam artian kayak sosial media kan hitungannya itu framing ya. Framing dalam artian lo mengemas narasi dan mengemas karyanya tuh kayak gimana. Bisa jadi yang ya semisal Adin bikin atau Abo bikin karya, Adin membeli atau Adin dikasih, Adin framing terus ditaruh di toko apa, ada ceritanya, orang datang bisa berinteraksi. Ya maksud gue itu lo ngiring orang untuk oke, cara mengapresiasi seni itu bisa sampai sejauh ini ya. Even kalau kayak kata Aram di jalan tuh sebenarnya udah galeri lo, orang yang datang semisal kayak gambar Abo yang baru terus ada temen yang lain foto di depan situ, lo bisa narasi. Maksud gue banyak banget cara ngegiring orang untuk mengapresiasi sekarang udah banyak banget. Cuman mungkin daya belinya yang beda-beda. Daya beli dalam artian ya kalau emang udah komoditi berduit-duitan gitu ya ada levelannya itu pasti. Mungkin kayak kalau buat apa yang art enthusiasm terus yang kolektor gitu banyak alternatif sih yang bisa kalau emang maksudnya pengen kayak kita gambar nih terus ada orang mau koleksi karya kita cuma kayak kemampuan daya belinya belum sampai nih ya kita aja kenapa enggak kita bikin alternatif gitu loh. Merchandising tuh udah termasuk sesuatu yang bisa dikoleksi loh. Setuju. Kayak gitu. Jadi ya itu mungkin kayak tingkatan paling awal justru malahan buat orang
mengkoleksi karya kayak gitu, dan bentuk apresiasinya ya bisa terjangkau. Bentuk apresiasinya kayak gitu, bisa langsung, dan ya orang mungkin nggak merasa terbebani juga dengan harga merchandising yang masih terjangkau kayak gitu. Betul. Mungkin juga Aku nanti juga bisa naikin minat juga kan, mungkin dari ya awal-awalnya kayak merchandising gitu, terus nanti bikin apa yang bisa karyanya langsung kebeli kayak gitu, atau dari misalnya bikin apa merchandise lari ke toys kayak gitu-gitu kan bisa juga. Banyak alternatif kalau emang benar-benar maunya harus langsung diapresiasi dan dibeli kayak gitu ya, bikinlah alternatifnya gitu. Benar juga sih. Kalau ya balik lagi ke motif anak-anaknya sebenarnya kemana gitu. Gue setuju. Ya tinggal nanti atur ini aja, maksudnya level apa kayak merchandising yang mau kalian kasih tuh kayak gimana kayak gitu sih. Banyak yang udah apa ya namanya udah gede gitu, nama-nama yang udah besar, terus yang mereka emang udah ya jualannya karya gitu loh, udah bukan apa jualan merchandising, tapi masih juga mereka tetap masih bikin apa merchandise gitu ya, karena mereka juga mau menjangkau ke apa peminat atau kolektor yang mungkin belum mampu gitu loh beli karyanya mereka yang udah ada standar lebih harganya affordable gitu. lah. Ya bener Mas, lebih affordable. Ya. Lanjut Bang, menarik sekali loh. Dan itu juga mungkin kayak bisa jadi apa ya? Bisa jadi subsidi silang juga sih sebenarnya buat ngelanjutin proses berkarya. Gak ada salahnya kok. Itu benar sih. Kayak ini sih sebenarnya buat di Bioma Rudet nih. Maksudnya mau ngelanjutin ngobrolan yang buat orang yang udah datang sini kan. Dibio udah berapa kali main, terus Rudet gue rajin Dibio rajin. mau apa nih? Pendapatmu berdua tentang anak-anak di sini sih, ya menurutmu bagaimana gitu berdua melihat pergerakannya anak-anak grafiti di Makassar? Bahkan mungkin Dibio juga kan kemarin waktu Biennale ke Pare-Pare tuh, pengen denger juga sih secara general atau mungkin lebih ke spesifik lagi pendapat kalian berdua tentang ini, tentang anak-anak di sini gitu. Regenerasi aja sih Bang, mungkin yang kurang kayak ya apa nggak ngeliat yang gambar juga masih tetap teman-teman yang itu aja gitu, terus apa yang ngurusin event kayak Saprim juga masih yang orang-orang lama-lama juga, mungkin kayak ya udah waktunya diregenerasi juga, atau mungkin kayak kalian mentoring gitu sih biar tetap hidup skenanya. Kalau Brodip gimana Brodip? Aku sih dikatain kalau aktifnya sih lebih aktif Makassar daripada Semarang ya. Cuman mungkin posisi samanya kita itu, kalau dari perspektifku sih, ketika aku belum sampai step menjual atau di Semarang belum sampai teman-teman grafitinya belum sampai step menjual sih, step sebelum itu dulu. Jadi misal kita ngenalin dulu tuh, misal kita masih sedangkan gimana mau beli, sedangkan orang awam atau rule di situ pun skena di situ pun belum tahu bener graffiti itu apa gitu, belum menikmati juga. Jadi kan nggak bisa dipaksain kalau
bahkan belum tahu masa suruh beli. Yang tak posisiin sekarang sih, aku kalau di kotaku ya gimana nge-push buat biar orang-orang itu atau yang biasanya misal orang pameran atau orang beraktivitas atau dapat support dari manapun itu tahu graffiti dulu. Kayak misal aku di Semarang misal ya, cara ini sharing kalau misal itu ada yang namanya Taman Budaya Raden Saleh. Jadi di situ isinya orang-orang budaya semua, budayawan, mural, terus gamelan lain sebagainya. Sedangkan graffiti yang menurutku ada sisi seninya sendiri itu banyak yang nggak tahu. Jadi itu cara merebutnya ya, yang tembok tadinya isinya mural itu tak penuhin graffiti dulu sampai orang pada tanya dulu sampai sananya dapat ini dari mana bisa sepul gitu, dan pada akhirnya kenal dan difasilitasi kalau gambar di situ. Jadi dari step-step itu dulu sih, cara ngenalinnya dulu. Habis itu kalau mereka udah kenal kan, ya sayang tuh. Baru kalau itu baru bisa itu, kalau diporot-porotin baru kan gitu. Kalau belum kenal kan belum bisa diporotin atau bahkan malah menjual kan belum bisa. Jadi mungkin step gitu kita sih, step kota kita sih masih kita berjuang dulu lah buat ngenalin ini loh ada graffiti, dan kita itu dari dulu aktif gitu loh. Mungkin di situnya sih kalau aku. Jadi di step situ dulu aja. Mungkin kalau itu merasa udah goal, mungkin bisa ke next lagi apa. Aku sih menerapkan itu ya, sebagai misal aku breeder dari Semarang, buat Semarang sendiri memposisikan diriku seperti apa sih, aku di situ dulu, ngenalin dulu, kalau baru sambil ngeliatin biar orang-orang apal sama mukaku misal. Jadi orang atau mungkin orang tahu kepo soal graffiti itu baru kita bisa jelasin. Setuju sih, gue emang ngerti bombardir dulu bang. Dalam artian walaupun lo udah lama berdiri di kota lo, tapi kadang orang harus diingetin terus gitu. Kegiatan lo tuh, iya kegiatan apa ya, gimana? Ya konteksnya emang eksistensi sih, cuman kan dengan lo nunjukin lo ada di jalan dengan progres secara skill, secara konsep, secara konteks yang lo bawa, orang jadinya kesenggol atau kesentil terus gitu. Wah ini anak-anak mana sih pengen ngerjain, atau kayak mereka pasti kebangun lah antusiasnya untuk kayak pengen tahu, pengen mampir, mungkin terlibat lebih jauh. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak nih? Waktu kita 10 menit terakhir nih. Ngobrol dong, nanti kita undang balik deh Basiku. Boleh dong. Iya. Jadi ada pertukaran pengetahuan kan, karena gue fokusnya di pertukaran pengetahuannya itu yang lebih seru gitu. Cari ngobrol gitu. Tektokannya enak loh. Jadi lo sebenarnya kalau lo mau ngecek ini kan, kenapa gue mau melakukan si cloud gaming ini, karena selain kita butuh nongkrong barengnya, karena menurut kita ketika kita ngobrol kita jadi tukeran perspektif gitu. Bisa jadi gue nggak tahu informasi yang lo tahu, ya. Dan makanya kita ngejaganya yang setelanjang ini aja, nggak ada yang sampai harus secakep itu ya oleh. Yang penting maksudnya pertukaran informasi dan perspektif itu yang kita harapin bisa menginspirasi lah. Ada kalau mau lihat di YouTube bang. Benar. Ya, kalau misalnya pandemi apa-ngapain lagi gitu, jadi senangnya berjejaring, emang enaknya gue jadi banyak tahu nih dari harus dong. Asli, lu kangen ketemu orang-orang gak sih, ngobrol langsung gitu. Iya, ya itu makanya kita bikin ini ya Bim. Yoi. Cuman bedanya kita nggak bisa sharing ini aja, sharing gelas aja. Tapi ini benar, maksudnya kalau gue dan Noldi ngobrol, sebenarnya menyatukan si graffiti Indonesia tuh sebenarnya tongkrongannya bang. Makanya kalau lo perhatiin, kenapa di tiap kota tuh ada toko graffiti atau tongkrongan graffiti, sebenarnya
gimana ya, lu di satu kota nggak mungkin rame, tapi ketika lo tahu ada tongkrongan itu dengan antusias yang sama, pasti lo akan, gue ikut tongkrong deh karena gue bisa ngedalemin perspektif yang pengen gue kejar. Itu terjadi di semua klub, di semua komunitas, mau motor, mau olahraga, mau ekstrim apapun lo sebutin, pasti ada konteks nongkrongnya. Ya kalau nongkrong Indonesia itu nongkrong emang Yoi, kita. kalau nongkrong menurut gua global sih. Kalau nongkrong menurut gua global sih. Semua komunitas pasti suka nongkrong gitu. Cuman lebih ke guyupnya itu loh gitu. Kayak kita tuh bener-bener rasa saling ramahnya gitu sama orang tuh, saling support gitu. Itu yang menurut gua yang Indonesia punya sih. Kalau nongkrong sih setiap daerah pasti, setiap negeri pasti emang doyan nongkrong lah gitu. Itu sih. Langsung kalau berangkat Makassar loh. Ini gue belum sempat dari dulu kan gue nanya mulu pengen buat ke Toraja gue. Nanya mulu kan gue. Toraja jauh bang, di ujung atas bang. Iya. Udah janjian gue. Kemarin udah janjian sama Spidey. Wow, udah ngobrol sama Kang Adi waktu kemarin. Apa katanya? Bos, capek main yuk. Kalian Spidey mainin, pengen banget tuh Spidey bisa main. Yoi. Jangan bang, dunia Makassar bahaya bang. Kolesterolnya ngeri bang. Kolesterolnya ngeri bang. Sumpah, surga itu, surga asli. Farid masih di sana ya, Din? Hah? Farid masih di sana? Tadi ada Farid sini. Tadi ada. Itu yang baju putih suruh mandi dulu lah. Suruh mandi dulu. Mandi lip. Total di ruang kalian tuh ada berapa orang yang tinggal bang? Ini. Yang tinggal Berapa mana? 7, 10 sampai 10 bro. Enggak, yang menghuni tempat ya maksudnya. Iya, yang tinggal. 7 orang. Tapi semuanya melakukan aktivitas seni juga, berkesenian. Iya. Ya. Banyak kan dulu awalnya kan nongkrong dulu kan, ngobrol-ngobrol. Kita nanyain, doyannya apa nih? Kalau graffiti kan kita udah tahu, teman-teman udah pada tempat nongkrong juga lah salah satunya sih. Tapi kayak yang lain-lain yang pengen tahu siku gitu kan, banyak kan kalau misalnya kemarin kan kelas siku mereka datang terus datang lagi nongkrong gitu. Besoknya nginap deh. Nginap terus kalau misalnya ternyata lu bisa ini, ya udah todong aja deh, bikin dong gitu. Gue punya satu pertanyaan ini sih. Gimana lu men-challenge internal lo untuk terus berkembang dari siku dan Ritus? Dicengin. Biasanya kita pasti ada sesi kayak gini lah, ngobrol-ngobrol juga soal ngapain lagi nih kita. Kalau misalnya kemarin ya kondisi sebelum pandemi ini, kayak misalnya kalau ya masih ada beberapa programmer kan di sini, ada yang ngurusin yang ini, nanti mereka ngobrolnya sama yang lainnya lagi, terus nanti diomongin di yang lebih besarnya lagi, sirkulasi informasinya seperti itu. Challenge-nya juga, kalau challenge memang tahun ini banyak banget. Ini Rais nih salah satu ininya siku juga, dia bagian cara unit bisnis juga. Wah, manajemen dia. Dia direksi. Komisaris. Tapi ini nggak tahu, berbagi aja sih, karena menurut gue dalam satu komunitas atau kolektif lo juga penting harus menyeting sebuah goal sih atau tujuan bang. Kalau konteksnya lo hanya bersenang-senang atau nongkrong, atau lo nggak nge-challenge diri lo untuk secara personal dan kolektifnya, ada masanya ketika transisi itu terjadi lo berat tuh, mengalami hal berat. Itu terjadi di semua kolektif sih. Makanya nyeting goal menurut gue sih harus sih.
Ya. Sekecil apapun sih, karena itu ya gimana ya, lu kalau gua tanya Ritus sendiri udah berjalan berapa tahun, Siku udah sampai berapa tahun, dan targetnya sampai sejauh apa, pasti kan lu jadi bisa ngukur waktu dan ngukur mengejarnya lah, istilahnya bisa mengejar. Kita selamat datang lu, udah Kak Mo nih baru datang, udah 3 menit lagi mau tutup Kak Mo. Kirain Solihun tadi. Solihun tadi bang. Kita sih lebih itu kayak ya dengan klasiku atau bikin program-program kecil terus tujuan dan kemauan kan. Tujuan dan kemauan. Akhirnya anak-anak yang nongkrong terus anak-anak grafisi sadar nggak sadar dijebak atau nggak dijebak pun akhirnya mau terlibat juga gitu. Terus lebih organik aja sih sebenarnya. Kayak kemarin anak-anak Nara tuh kolektifan buat visual mapping gitu. Ada anak-anak grafiti juga yang bantuin. Terus programmer mapping akhirnya keranjingan gambar di jalan gara-gara ikut sama anak-anak kayak itu akhirnya jadi bahan motivasi juga. Akhirnya kadang malah yang getol ngajakin gambar justru anak mappingan yang baru nongkrong sama mereka justru yang lama-lama kayak pada ogah tapi gara-gara diajak sama si dianya ya. Ini mungkin buat closing bang, buat closing kali ya, udah hampir 1 menit lagi. Dari lo bertiga, ada yang mau disampaikan nggak dalam artian kayak closing statement gitu? Ya nongkrong lagi lah. Tetap sehat lah pokoknya. Amin. Kita bertemu dalam waktu dekat nih. Ya. Insya Allah ya bang. Lancar loh. Tetap aja, prinsipnya bakalan ada-ada aja sih jalannya. Harus lah. Harus dong. Harus dibuat. Kamu closing statement kamu? Iya guys. Makasih ya buat teman-teman semua yang Mas Arham, Mas Abo, Mas Abin, terima kasih banyak kawan-kawan Arham, Mas Abo, Mas Adi. Partisipan. Lancar terus. Amin. Mas Dibio, Kak Mo, Kalau Mas mau Ferdi, Mas Kres, Mas Rupso, Terima Mbak kasih Indah. banyak. Ini Indah bini lu ya Bim. bukan bang. Itu Indah sama Kaldi. Oh, Next time kita yang ngajakin deh. Boleh. Ya. Kabaran aja bang.